Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agar pertemuan virtual ini tidak menjadi sia-sia dan sebelum kita belajar, maka terlebih dahulu senantiasa selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kita kepada manusia terbaik, kekasih muslimin dan muslimat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat dan yang insya Allah dimuliakan dengan keberkahan Allah, guru sepanjang hayat kita, Ustadz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Niti. Baik, terima kasih. Insya Allah sehat terus ya Ustadz. Alhamdulillah, sehat dan semangat terus. Alhamdulillah. Meskipun di Bandung ini Ustadz, cuacanya sangat ekstrim sekali akhir-akhir ini Ustadz. Dari pagi sampai malam itu hujan terus. Oh iya, Bu PP juga ngomong itu kemarin itu hujan. Iya, betul sekali Ustadz. Dan kesempatan kali ini seharusnya kita didampingi Bapak Ustadz didampingi oleh Bapak Erman ya. Tapi kita sambil menunggu saja mungkin ya Pak Ustadz begitu. Iya, baik. Bapak-bapak dan sahabat-sahabat yang kami banggakan, berjumpa lagi dengan program andalan ISDN yaitu Kajian Gramatikal Al-Quran. Kali ini saya akan membersamai sahabat-sahabat dan bapak-bapak semua untuk tolabul ilmi kepada guru kita semua dengan melanjutkan bahasan lalu yaitu Al-Baqarah ayat 11. Begitu kiranya Pak Ustadz? Iya. Baik, terima kasih. Dengan demikian segera kita simak bersama acara inti dari Al-Ustadz. Untuk itu, mangga kepada Ustadz Rizal Al-Hasani, kami berikan kesempatan dan waktunya. Tafadhol Ustadz. Syukran Mbak Niti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih banyak diberikan oleh Allah. Andaikan kita hitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak mampu menghitungnya. Karena kemampuan menghitung nikmat Allah juga nikmat Allah. Belum selesai dihitung yang satu, datang ribuan nikmat lain. Belum selesai dihitung yang satu, dah ratusan datang. Jadi kita nggak mampu menghitung nikmat Allah. Maka Allah mengatakan, la in syakartum. Kita hanya bisa bersyukur semuanya. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan nikmat yang paling utama pada kita adalah nikmat lahir dalam keadaan Islam. Dan sampai saat ini kita masih Muslim. Masih istiqamah dalam agama Islam. Dan Allah berikan kepada kita iman. Dengan iman itu kita mudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan menghentikan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu diberikan nikmat sehat badan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini lagi. Di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka membahas ayat-ayat Allah. Kita diberikan nikmat panjang umur dan yang paling sekali nikmat adalah nikmat yang diturunkan kepada Rasulullah yaitu Al-Quran yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Betapa irinya umat-umat yang lain melihat umat Islam karena dia masih punya kitab aslinya. Sementara kitab umat lain sudah tidak punya lagi. Kita bersyukur kita kepada Allah, kita masih bisa menyaksikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, juga kita rasakan. Jadi pada saat kita membaca Quran, kita seolah-olah bersama Rasulullah. Kita seolah-olah sedang berbicara dengan Allah. Karena kalau orang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Man arada yatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Karena siapa yang ingin ngobrol sama Allah,
pengen curhat sama Allah, baca Quran. Nah, kita sekarang sedang pengen ngobrol sama Allah dan pengen curhat sama Allah. Baik Bapak-Bapak sekalian, selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang pernah hadir muka bumi ini, paling mulia, tutur katanya lemah lembut, pribadinya sangat agung. Semua yang beliau lakukan adalah role model kita, panutan kita. Bagaimana beliau mengatur rumah tangganya, bagaimana beliau bertetangga, bagaimana beliau dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau dengan cucu-cucunya, bagaimana beliau dengan sebagai seorang guru, dan bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Pada diri beliau, semua ada contoh-contoh. Kita tinggal ngikutin saja. Mudah-mudahan kita kelak nanti di Homilya Hisab mendapat syafaat beliau, karena kita sangat mencintai beliau. Dan kita nanti masuk surga bersama-sama beliau. Dan saya berharap kita menjadi tetangga beliau nantinya di surga. Karena kalau bertetangga, kita masuk surga dari jauh dengan beliau, rasanya ada yang kurang juga. Baik, Bapak-Bapak dan para netizen sekalian, kita membahas ayat Al-Baqarah ayat 11 saat ini. Sebelum saya bahas, sampaikan dulu tips latihan kita. Pak Joko punya tips latihan, Pak Joko kenapa Herman nggak ada, jadi diambil alih Pak Joko tugasnya ini. Tips latihan di modul yang kedua tuh ada Pak. Tips latihan itu 7 langkah. Di situ mungkin 6 langkah yang ada Pak ya. Mungkin 1 langkahnya itu terselip atau terhapus ya, tapi di buku yang lama ada masih. Punya Pak Joko? Ada Pak. Ada. Nah, itu suaranya kurang apa ya Pak Joko ya? Suaranya kurang agak menggema ya. Ada Pak. Nah, suaranya kayaknya kurang. Ya, coba disambutkan, dibacain Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips latihan yang pertama, tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku kudus. Tips yang kedua, penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan polanya. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Akar kata, kemudian berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata pendukung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. Dan yang keenam, uraikan arti kata per katanya. Demikian tips latihan untuk menerjemahkan Al-Quran. Selamat berlatih. Assalamualaikum. Salam dan wabarakatuh. Nah, itu tadi ada yang saya bilang tertinggal tadi ya, di 6 itu. Yang ketujuh, susun arti secara keseluruhan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Saya tambahin aja ya. Karena cetakan yang saya kirim ke Pak Joko, yang lain itu agak tercecer. Karena tips latihan itu Pak Joko belum masuk ke tips latihan, jadi saya tambahin aja ya. Jadi yang 7, susun arti secara keseluruhan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita tulis ya. Kita baca, coba wa iza qila lahum, coba dibacakan ya. Wa iza, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita sejak kita mulai sebuah ayat, kita harus pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, coba baca bismillahirrahmanirrahim. Wa, ya sebelahnya wa iza, wa iza qila. Ini perlu mepet ya. Wa iza, coba bacain. Wa iza qila lahum ya. Lahum. Wa iza qila lahum la tuf sidu la
tufsidu fil ardi fil ardi fil ardi fil ardi fil ardi kalau apa in nama nahnu apa itu nahnu muslihun ya. Coba cek ya, ada yang salah nggak? Muslihuna. Ayat 11 ya. Ini ayat terang. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Cukup? Kita tambah lagi? Bisa nampak semuanya ya? Oh, nampak ya. Oke, itu langkah pertama, tulis. Kenapa ditulis? Nah, dalam metode kita dan pengalaman saya, pada saat kita menulis itu memudahkan kita dalam memahami. Kadang-kadang pada saat kita menulis ini baru muncul pemahaman baru. Oh, begini cara menulisnya ya. Oh, begini cara menulisnya. Oh, ini kata-katanya begitu ya. Jadi pada saat kita menulis terjadi dialog dengan diri sendiri, Pak. Itu pengalaman saya. Jadi makanya saya masukkan tips latihan itu ke sana. Jadi tips latihan ini yang 7 langkah tadi itu adalah pengalaman pribadi saya dalam memahami Al-Quran. Nah, sekali lagi tulis. Nah, bapak-bapak mudah-mudahan bisa menulis. Karena sambil nulis itu enak tentang kita. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, sekarang kita penggal Pak ya. Apa tuh? Wa iza, kita penggal dulu. Qila lahum la satu. Nah, oke lagi. Apa lagi Pak Joko? Tufsidu fi al-ardi lalu qalu inna ma nahnu muslihun. Nah, satu. Nah, oke. Nah, setelah kita penggal-penggal, lalu kita berikan judul komponennya. Apa nih? Wa itu apa? Huruf. Apa artinya? Dan. Nah, kalau ada orang Islam nggak tahu arti wa, itu kebangetan ya. Wa, masa gua aja nggak tahu ya. Nah, wa, tahu kita. Dan. Nah, wa dan. Iza, huruf juga. Apa arti iza? Kemarin Pak Joko, apa arti iza? Apa? Kalau ketika. Nah, ketika. Nah, kila, apa kila? Kila apa itu? Kata kerja lampau pasif. Nah, pasif. Nah, kita uraikan ini kila. Kila, saya dulu bertanya kepada kila, pada seseorang, apa ini kila ini? Nggak bisa menjawab, sampai sekarang belum ketemu saya jawabannya. Akhirnya saya cari-cari sendiri, ternyata saya dapat jawabannya. Apa itu kila? Nah, ini. Menyampaikan. Ia menyampaikan, dikatakan. Kenapa bisa begitu artinya? Kila. Kila itu bentuk pasif. Aslinya itu kila, aktifnya apa? Aktifnya adalah kawala. Nah, kawala. Menjadi, karena huruf semiregular satu menjadi kala. Kala ini artinya berkata. Ini berkata artinya. Berkata. Jadi kata alif itu adalah huruf waw yang berubah jadi alif. Dalam metode kita sebut namanya huruf sia. Huruf semiregular al-hasani. Nah, karena kita yang memberikan nama ini, maka kita sematkan kepada metode kita. Huruf semi-irregular al-hasani. Wah, aslinya kawala. Ini aktif. Nah, kalau pasif, menjadilah dia, kalau pasif polanya fu'ila. Maka menjadi kuwila. Nah, ini pasif itu. Maka kalau ini berkata, ini dikatakan. Karena pasif. Dia berkata, sekarang dia dikatakan. Karena kuila nggak bisa, maka waw ini, domah ini berubah menjadi kasrah, dan ya ini berubah jadi alif. Berarti ya, waw berubah jadi ya. Maka menjadilah kila. Jadi kila ini berasal dari kata-kata kuila. Nah, kuila. Kalau huruf alif, waw, ya itu bisa berubah, Pak. Waw ke ya ke alif, law ke waw. Itu berubah-ubah seperti itu bisa tuh. Misalnya kafirin kan. Tadinya waw berubah jadi ya, tergantung kondisinya. Nah, sini kata ya berubah jadi waw berubah jadi ya. Aslinya tuh sekali lagi kuila nggak bisa nyebut berat ya, berat.
kuila susah, makanya jadi kila. Apa terjadi negosiasi antara harkat doma dengan huruf waw. Oke, kata waw saya hilang, tapi tolong kamu boleh saja dia, tapi kamu tolong harkat kamu ganti jadi ya, jadi alif, jadi kasrah. Jadi kafnya dari doma menjadi kasrah, nanti waw ini juga menjadi ya. Jadi dua perubahan di sini. Kila. Nah, itu asal katanya kuila menjadi kila. Sekali lagi itu kepengaruh lidah. Nah, kalau gitu kita pada saat membahas kuila kita bahas. Kuila KKL pasif, siapa pelaku di sini? Dia, pelakunya huwa. Iya, huwa. Nah, huwa ini juga catatan, setiap yang dideskripsikan orang pelakunya, misalnya disebut satu kelompok kaum, maka dia tetap huwa, walaupun orangnya banyak nanti. Di sini kan orangnya banyak nih, latuf sidu kan kalian. Padahal bentuk kata kerjanya juga satu orang pelakunya. Nah, tapi itulah gramatikalnya ya. Nah, kemudian yang kedua, akar katanya apa nih? Kawala. Jadi kala, lalu polanya fa'ala. Nah, jadi apa? Setiap kata kerja 4 poin, jangan lupa 4 poin. Poin pertama adalah bentuknya. Jadi bentuknya KKL pasif. Lalu pelakunya siapa? Huwa, dia. Lalu akar katanya apa? Kawala atau kala. Polanya apa? Fa'ala. Nah, setelah ketemu 4 poin ini, baru kita terjemahkan kata-kata kila itu ada dikatakan. Nah, dikatakan kepadanya, kepadanya. Nah, nya itu nanti berubah menjadi tufsidu. Nah, oke. Dan ketika dikatakanlah huruf, nah kalau huruf tadi hafal saja kan, bagi, nahum apa? Kata ganti. Mereka. Nah, dan ketika dikatakan pada mereka, lah huruf. Nah, la itu bisa berarti tidak, bisa berarti jangan. Nah, kapan dia berarti tidak, kapan berarti jangan, lihat belakangnya ya. Kalau la tufsiduna, maka la itu berarti tidak. Tapi kalau la tufsiduna hilang ganti alif, maka la berarti jangan. Nah, jadi la ini berarti jangan. Jadi la itu jangan, la itu tidak, ada kriterianya. Kalau la tufsiduna, maka la ini berarti tidak. Tapi kalau la tufsidu, maka la berarti jangan ya. Nah, jangan. Nah, ini tufsidu. Tufsidu tetap kita bahas sebagai tufsiduna. Tufsiduna. Nah, ini tufsiduna. Tufsiduna bentuknya apa Pak Joko? Ada tu, ada wauna. Apa bentuknya itu? Kakak SAD. Ada tu mawauna ya. Suara Pak Joko kayaknya kurang kedengaran ya. Agak dekat dikit atau pakai headset bagusnya. Nggak kedengaran sama sekali. Nah, bentuk SAD siapa pelakunya? Huruf itu juga. Jadi huruf yang menentukan bentuk itu juga huruf yang menyatakan akar pelakunya. Di sini tu sama wauna bentuknya SAD. Nah, huruf tu dan waw ini juga yang menentukan bentuknya. Ini pelakunya adalah antum. Nah, sekarang akar katanya apa? Tiga hurufnya aja. Fasada. Patahkan aja. Fasada. Fasada itu artinya rusak. Nah, polanya apa? Karena doma sukun kasrah, maka dia berpola af'ala. Jadi polanya af'ala. Nah, kalau kita lihat akar kata fasada itu rusak, kalau afsada melakukan kerusakan, membuat keonaran. Jadi membuat keonaran. Kalau gitu artinya apa? Dan janganlah kalian, gabung aja, pelakunya antum, artinya kalian, dan janganlah kalian melakukan keonaran, kalian melakukan kerusakan, keonaran. Dari kacamata agama, jangan kalian LGBT, jangan kalian mabok, jangan kalian berzina, jangan kalian menyembah selain pada Allah, itu la tufsidu. Fil ardi, ini fi apa? Huruf di atau pada. Pada ardi ada alif lam, belakang jar, berarti kata benda. Kita tahu sebenarnya adalah bumi apa? Ardu, arda, ardi, bumi. Jadi pada saat dikatakan kepada mereka, dan ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan pada bumi. Mereka ya, nah, kalau ini kata kerja bentuk lampau.
Kenapa berterlampau? Karena ada waw sukun alif. Nah, lalu saya hapusin dulu ya, disapus dulu ya, Bapak biar muat ini kita bahas. Nah, karena sama dengan kola tadi, akadnya sama ini kan. Qalu bentuknya KKL, lalu pelakunya siapa situ? Hum. Nah ini hum, mereka. Lalu akar katanya apa? Qawala menjadi qala nih. Jadi qala. Nah, kemudian polanya apa? Pola fa'ala. Apa arti sini? Berkata. Sampai kamu saya asumsi sudah ketemu kamus ya, qala. Jadi mereka berkata, mereka telah berkata. Mereka telah berkata, innama ini huruf sesungguhnya apa yang jadi kalau gitu bisa ditambung ini sesungguhnya apa yang itu sesungguhnya hanyalah nahnu kata ganti ya, kata ganti artinya apa? Kami. Sesungguhnya adalah kami muslihun. Nah, muslihun ini apa nih? Kata benda pelaku aktif. Nah, ada mu di sini. Ada wawna. Nah, kalau mu kita harus tahu polanya apa. Di sini adalah domah sukun kasrah. Maka kita baru tahu akarnya apa? Salaha atau saluha. Buka di kamus nanti mungkin ketemunya saluha. Nah, polanya apa ini? Domah sukun kasrah, polanya afala. Maka ditemulah aslaha. Kalau sini orang yang baik, kalau ini membaikkan, mendamaikan, membuat jadi orang jadi baik. Jadi kami hanyalah orang-orang yang membuat orang lain jadi baik. Di samping dia baik, orang baik dan membuat orang lain jadi baik. Orang baik dan membuat orang lain jadi baik. Membuat orang lain jadi baik. Beda yang salih dengan orang muslih beda ya. Kalau salih untuk diri sendiri, tapi kalau muslih di samping dia baik, dia membuat orang lain jadi baik. Nah, katakan wa iza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka berjawab, mereka berkata, orang-orang munafik tadi, kamu jangan bohong, kamu jangan berkhianat. Nah, kan sifat orang munafik apa? Kalau janji sering ungkir. Kalau ngomong dusta. Kalau diberi amanah khianat. Jadi mereka berkata, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab bahwa sesungguhnya kami hanya orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi itu menurut mereka ya, padahal mereka sudah melanggar janji, khianat, tadinya diberikan amanah sebagai pemimpin, lalu dia selewengkan amanah itu. Katanya dia berbuat baik demi orang banyak, demi ini, demi itu. Nah, dia buat sendiri jalan yang tidak yang memang dilanggar ataupun yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Alasannya dia berbuat baik. Macam-macam itu ya. Nah, setelah itu kita sambung kata per kata tadi. Sudah disusun, nah buat kalimat yang bagus. Saya hapus ini karena ini nggak muat sini. Di sini aja. Nah, buat kalimatnya lagi. Susun dengan kalimat yang bagus. Dan, nah, coba kita buat. Dan ketika dikatakan kepada mereka, katakan kepada mereka, apa katakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi atau pada bumi. Mereka menjawab orang-orang munafik tadi ya. Mereka menjawab sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat baik dan apa bagusnya yang muslihun, dia membuat baik, di samping berbuat baik juga memperbaiki kondisi orang, berbuat baik
Berbuat baik untuk orang lain apa bahasa? Sehingga kami hanyalah orang yang berbuat baik dan melakukan perbaikan. Nah, setelah kamu lah melakukan perbaikan, nah, bahasa saya sendiri aja. Ayat 11. Nah, itu saya kira konteks dari ayat ini. Nah, ini orang munafik ya, sekali lagi orang munafik pada saat dinasihatin, malah dia balik menasihati kita. Banyak orang seperti itu. Kamu jangan begini dong. Oh, saya udah benar ini. Kamu yang salah. Ya, banyak orang seperti itu sekarang. Kita katakan dia salah, malah dia balik ke kita, menyerang kita. Karena menurut mereka anggapan sesuai dengan anggapan mereka. Banyak orang-orang seperti sekarang. Saya nggak usah sebutlah namanya di sini, karena kita netral ya. Jadi apa hati-hati. Pada saat ada orang itu berbuat jelek, kita nasihatin, malah kita yang dinasihatin. Banyak ya. Pak, sholat Pak, saya udah sholat kok. Pak, puasa Pak, saya udah, saya lebih rajin dari kamu. Pak, jangan begitu Pak, saya nggak begitu, kamu aja begitu. Jadi pada saat kita nasihatin, dia balik menasihatin kita. Itulah orang-orang yang munafik sifatnya. Ini di munafik ini ya. Oke, dari segi gramatikal kita bahas dulu, mungkin dari segi tafsirnya belakangan. Kita kembalikan Pak Joko, ada komentar, mungkin saya tetap perlu pasang kata dalam bahasa Inggris. Apakah seperti itu dalam bahasa Inggrisnya, atau ada hal-hal lain yang tidak ada dalam gramatikalnya. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bilang tadi untuk yang qalu tadi, polanya apa Pak? Qalu, mereka berkata. Qalu. They said. Polanya apa? Polanya fa'ala. Pola biasa, standar ya, masih. Iya, Pak. Ya, kemudian kita kalau berkaitan dengan gramatikal di bahasa Inggrisnya, itu orang yang melakukan kebaikan atau yang arti dari kata muslihun itu di sini disebutkan kalau kita mulai baca dari kata nahnu muslihun, ini di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan hanya we are but reformers. Reformer ya? Reformers. Ya, kalau reformers itu sebetulnya juga tidak mewakili kebaikan saja, Pak. Oh, ya. Sayang suaranya Pak Joko pecah ya, jadi nggak bagus apa rekamnya kayak ini. Tapi kalau saya nangkap reformer ya. Ya. Nah itu mungkin yang satu, yang kedua tufsidu tuh Pak Joko, apa terjemahan tufsidu di situ? Tufsidunya wa iza qila lahum and when do not cause corruption. Do not corruption on earth. Apa artinya? Do not cause corruption on earth. Ya, pengertiannya sebetulnya sama kan? Jangan membuat kerusakan di atas bumi. Ya. Memang sama kerusakan juga ya? Ya, pengertiannya sama dengan kerusakan juga. Jadi kerusakan di sini Pak Tufsidu itu tidak melakukan kerusakan secara fisik apa ya, tapi kerusakan itu lebih banyak kepada jiwa. Sama contohnya menyuruh orang mabuk, lakukan LGBT atau berjudi, nah itu termasuk tufsidu itu. Bukan melakukan kerusakan, bukan menghancurkan, termasuk juga mungkin kalau ada yang menghancurkan hutan, kalau ada yang menghancurkan lingkungan sama itu. Nah, tapi juga yang menyuruh orang berbuat mungkar, itu tufsidu juga tuh. Dia berjudi, ngajak orang lain berjudi, itu afsadan, mufsidun itu. Nah, pada saat mereka tuh melakukan kejahatan ditegur, maka mereka menjawab muslihun. Nah, sini tadi kata-kata reformer. Reformer ya. Nah, kalau saya mengatakan reformer itu tidak cukup, karena reformer juga bisa berlaku untuk politik. Reformer juga bisa berlaku untuk kegiatan-kegiatan lain. Sementara muslihun itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bergerak di bidang agama. Menyuruh orang sholat, mendamaikan orang yang bertengkar,
mengajak orang untuk berbuat baik, muslihun itu. Tapi kalau reformer kan kalau dia tuh berbuat memperbarui satu sistem, dia walaupun tidak menyuruh orang berbuat baik kan nggak udah bisa ada ya, bisa disebut reformer. Dia merubah status, katakan merubah sebuah undang-undang A ke undang-undang B, bisa disebut reformer ya? Bisa ya. Artinya dia melakukan perubahan di dunia ya. Sementara muslihun itu memperbaiki orang yang sudah rusak dari kacamata agama. Jadi itu yang saya katakan, ya kadang-kadang reformer itu nggak cukup ya. Jadi ya. Dan memang, halo. Ya. Halo. Ya. Ya, dan memang untuk kerusakan di sini menggunakan kata corruption. Corruption itu memang bisa berarti sikap tingkah laku, tapi kalau yang bersifat fisik biasanya menggunakan kata jenis. Ya. Udah nggak apa-apa karena memang suaranya kadang-kadang nggak ketangkap jelas, suaranya agak pecah ya, jadi nggak apa-apa Pak. Jadi sekali lagi saya merasakan berapa kali kita tampil ya kalau dari bahasa Indonesia ya memang ada beberapa pola yang kalaupun ada bahasa Indonesianya kita butuh beberapa kata. Untuk muslihun itu kita butuh apa tadi? Butuh satu kata apa ya? Kami hanyalah orang yang berbuat baik dan melakukan perbaikan. Jadi saya butuh satu kalimat untuk menerjemahkan muslihun. Saya butuh satu kalimat karena nggak cukup satu kata untuk menerjemahkan muslihun. Sama seperti menerjemahkan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris saya bisa apple to apple katanya. Saya sering memberikan contoh, I go to school, I saya go pergi, to ke sekolah, saya pergi ke sekolah. Tapi bahasa Al-Quran jarang bisa begitu. Saya butuh waktu, apalagi ketemu kata kerja, butuh beberapa kata disusun baru menerjemahkan satu kata. Yang cuman bahasa Al-Quran itu cuman muslihun itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf ya. Ini 6 huruf muslihun. Tapi saya butuh orang yang berbaik dan melakukan perbaikan. Jadi butuh satu kalimat saya untuk menerjemahkan muslihun tadi. Karena dia punya pola af'ala ya. Sekali lagi ya, memang kita kalau untuk menerjemahkan Quran kita memang tidak bisa hanya menerjemahkan mengandalkan tafsir terjemahan atau tafsir. Nah, mungkin saya minta tolong kepada Bang Guntur atau Mbak Neti, coba dibacakan saya ya 11 itu terjemahan bahasa Indonesianya. Terjemahan bahasa Indonesianya. Coba Bang Guntur atau Mbak Neti, siapa yang salah satu di antara yang berdua? Yang punya siapa? Mbak Neti ada? Ya. Saya nggak bawa terjemahannya ini. Mbak Neti? Iya. Coba ada terjemahan surat Al-Baqarah ayat 11 di rumah? Sebentar. Coba. Suaranya pecah, Pak. Pecah suaranya. Bahasa Indonesianya ya, Bapak. Iya, bahasa Indonesianya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan ya. Ya. Dia sebenarnya situ tuh dia baik, sesungguhnya kami orang-orang baik dan melakukan perbaikan ya. Jadi makanya melakukan perbaikan itu untuk yang keduanya. Melakukan perbaikan ya. Orang yang baiknya belum ada di situ kan. Dia dua, karena orang melakukan perbaikan harus orang baik dulu. Dia pengakuannya dua, dia orang baik dan membuat baik, melakukan perbaikan. Nah, di sini yang melakukan kerusakan itu bukan melakukan kerusakan dalam arti kata fisik ya, tapi melakukan menghasut orang untuk memusuhi Islam, termasuk latufsidu itu. Menghasut-hasut orang kerjaannya, wah jangan percaya sama Islam itu agama teroris, Islam tuh nggak punya dasar, tidak ada Al-Quran tidak bicara tentang apa lagi
tentang perintah salat, Al-Quran nggak ada bicara ini, padahal Al-Quran lengkap, nah, itu menghasut. Termasuk di sini, pada saat dikatakan kepada mereka, kan mereka mengatakan, oh ini akal sehat, oh ini agamanya benar. Nah itulah tuh, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Kamu jangan begitulah, katakan, oh kami orang baik kok, kami berbuat baik, kami menyampaikan mengajar orang-orang Islam yang bodoh. Dia menuduh kita malah bodoh, karena mereka adalah orang-orang yang punya pikiran katanya. Kita ini nggak punya pikiran, nggak punya apa namanya, nggak fanatisme buta, radikal, apalah macam-macam di mata mereka. Nah, ketika dikatakan pada mereka itu jangan kamu seperti itu, jangan menghasut, bahwa mereka mengatakan, oh kami orang-orang yang berbuat baik. Nah, itulah ciri-ciri orang munafik ya. Munafik itu seperti itu ciri-cirinya. Jadi pertama cirinya adalah setiap diberikan amanah khianat, setiap berkata dusta, dan berjanji bohong. Ingkar. Nah, kita kalau berjanji hati-hati ya, jangan sampai ingkar gitu. Jangan sampai salah satu ciri di antara orang ini ada di kita. Apapun salah satu jangan deh. Kalau janji sekecil apapun janji penuhi. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa kasih tahu cepat. Minimum 10 menit sebelumnya. Aduh, saya nggak bisa datang, ada kebetulan mendadak. Tahu. Supaya jangan kita melanggar janji kita. Jaga betul. Nabi betul-betul menjaga janjinya. Nah, Nabi kalau mengatakan begitu pasti Nabi paling duluan. Janji adalah hutang kan itu. Kita begitu ya. Kalau diberikan amanah, tolong. Misalnya amanah jadi ketua RW atau amanah jadi memimpin satu organisasi, itu amanah itu. Kalau kita nggak mampu, bagus tolak. Tapi kalau kita terima, jalankan amanah itu dengan baik. Atau jadi tim tim teknisinya ISDN, itu amanah itu. Kita jalankan dengan baik. Kalau kita nggak mampu, kita tahu baik-baik. Saya nggak mampu lagi, cari orang lain. Tapi kalau kita terima, jalankan dengan baik. Karena itu ibadah semuanya. Itu juga saya kalau janji kita jalani semuanya. Janji 2 kali seminggu kita usahakan, hari Ahad tentatif kita usahakan. Kalau ada waktu kita jalankan. Itu sebuah janji yang harus kita jalankan dan kita tepatin. Nah, jadi amanah amanah dijaga, jangan dikhianatin, dijaga. Kemudian apalagi yang kedua, janji ditepatin, dan kalau berkata jangan dusta. Apapun yang kita kerjakan ditanya orang katakan apa adanya, walaupun akan berdampak orang marah ke kita. Misalnya gini, kamu dari mana tadi? Dari masjid sholat. Oh dia mungkin marah, nggak bisa, nggak apa-apa. Kamu gimana sih? Sampai masjid melulu, nggak apa-apa, marah sih. Memang kita ke masjid kan di depan dulu. Atau kita tadi dikasih uang sama teman, kamu dikasih uang Mas Anu? Enggak, ngapain kita bohong? Nah, kita nggak ada dusta. Termasuk masuk Zoom itu nama asli aja pakai, nggak usah pakai nama-nama samaran. Kan sebagian mendustakan nama kita juga. Iya, betul. Apa adanya aja. Islam itu apa adanya. Saya makanya kemana-mana Al-Sani, buat nama Al-Sani, mana aja. Itu bagian yang kecil-kecil itu. Nah, kita tidak pernah bersembunyi di balik sebuah yang kita tidak sadar ya Pak Ustadz. Iya. Jangan kita kan sama dengan berdusta. Orang nggak tahu siapa kita nanti kan. Ini Pak Rija apa bukan? Kan sudah dusta. Sama aja di darat. Kamu siapa sih? Kita misalnya Tan Masa Rizal, orang tahu punya anak 6. Kamu Rizal ya enggak, bro. Saya kan si Anu, saya belum kawin. Nah kan akhirnya ada maksud dan tujuan tertentu. Kalau kita tidak berani tampil apa adanya, berarti ada apa-apanya kita. Apa adanya aja. Kalau ketangkap kita apa adanya itu nggak masalah. Memang itulah kita. Kita kan nggak ada yang kita takutin. Saya masuk Zoom SDN, saya katakan saya Rizal. Nggak ada yang marah ke saya, karena saya nggak ada yang ikat saya. Karena ada juga teman kita masuk ke Zoom ini takut, karena takut nanti ada dia satu Zoom dimarahi oleh orang lain, masuk satu Zoom takut kita nggak usah terikat. Kita tuh Muslim tuh bebas, apa adanya kita. Gitu ya. Mungkin bisa Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Silakan. Janganlah berbuat kerusakan. Apakah bisa kerusakan di sini juga disebutkan merusak akidah, akhlak dan akidah, begitu ya? Iya bisa ya, mengadu domba orang, merusak akidah, Islam itu nggak benar itu, nggak ada perintah salat dalam Al-Quran. Nah, jadi itu merusak juga itu. Iya betul. Nah, menentang Allah SWT tidak ada itu katanya. Itu merusak itu. Allah itu fiktif. Nah, itu sama dengan merusak itu. Jadi kalau kita nggak percaya Quran, pada siapa kita percaya? Tidak ada kitab yang paling solid dibanding Quran. Baik dari siapa aja kita adu bisa.
Kita adu dari sisi gramatikalnya oke, dari segi kandungan isinya boleh, dari cara penyusunnya kapan disusun boleh, siapa yang menyusun boleh, dari segi kandungan isinya oke. Jadi insyaallah Quran kita, menurut saya sudah lama bergelut dengan Quran, saya belum ada menemukan yang kontradiksi, yang satu ayat bertentangan dengan yang lain, yang satu kata bertentangan dengan kata lain, nggak ada. Masya Allah. Dan satu gramatikal satu kata berbeda dengan kata lain, nggak ada. Belum ketemu saya. Kalau ketemu itu artinya ada satu hal-hal yang penekanan. Ada satu hurufnya kada dikurangin, berarti ada penekanan di situ. Nah, itu ada ayat tertentu itu penekanan namanya. Supaya kita punya perhatian khusus terhadap ayat itu. Itu Mbak Niti. Iya betul. Masya Allah. Alhamdulillah Islam tuh anugerah. Iya, Anugerah Islam itu terbesar a'la wala ya yu'la dari alaih. Nggak Allah, ada yang ya. tinggi dari Islam. Iya, Masya Allah. Nah, netizen di seberang sana, yang di luar sana, yakinlah kita dengan Quran. Kita cepat belajar. Sebelum orang lain yang belajar, masa orang lain belajar Quran? Kita dulu yang belajar. Betul. Ya, sampai kita dipikir orang lain, oh Quranmu salah ini begini, ini nggak apa. Karena kita nggak tahu, iya aja kata kita. Betul. Diberikan edukasi kepada teman-teman kita yang ada di luar netizen sana. Kadang-kadang Ustadz, kalau misalnya saya baca dari terjemahan-terjemahan yang Kemenag sekalipun gitu ya, itu artinya itu aduh ya Allah kok pabelit gitu apa tuh ya pabelit teh bahasa pabelit Sunda. apa tuh? Pabelit teh nggak ngerti gitu. Benang kusut, benang ya, kusut. gitu ya. Ini teh apa gitu. Jadi yang dimaksud ini teh apa gitu. Apa kayak misalnya ini Al-Qur'an, sebenarnya Al-Qur'an ini petunjuk dan sumber untuk kita ini sebenarnya Al-Qur'an, nggak ada ilmu-ilmu lain gitu. Selain dari Al-Qur'an gitu. Itu kadang-kadang yang domirnya itu kemana gitu, pabelit, patumpuk-tumpuk ya, pangguntur. Pabelit. Begitu. Mohon Jadi maaf Pak Ustadz. sebenarnya tidak pabelit ya. Memang terbatasnya bahasa Indonesia. Kalau saya melihat terbatasnya terjemahan bahasa itu Indonesia, ya terbatas. Dipaksa pun sehebat apapun Profesor Indonesia bahasa ini memahami bahasa Indonesia dan bahasa Arab, pada saat menerjemahkan karena gramatika kita nggak ada, ya terpaksa kita sesuaikan aja dengan bahasa yang ada sekarang. Contohnya sekarang Profesor bahasa Indonesia pada saat menerjemahkan wasiyah kursi samawati, menerjemahkan kursi. Kata apa yang dipakai selain kata kursi? Apa yang mau dipakai? Singgasana, atau surat, atau ilmu lah. Betul. Atau yang apa yang gampang, wa mimma razaqna, rezeki. Nah, apa kita mau ganti kata rezeki itu? Katakanlah dia sebang hebat profesor dalam bahasa Indonesia. Bagaimana mengganti kata-kata rezeki itu? Wa mimma razaqna, yang kami berikan rezeki kepada mereka. Apa kata-kata rezeki yang bisa digantikan dalam bahasa Indonesia? Ada? Coba carikan saya kata rezeki yang cocok dengan kata-kata rezeki. Sebagai mengganti kata rezeki dalam bahasa terjemahnya yang kita ambil dari bahasa Al-Quran itu sendiri. Ada kata ganti dari kata rezeki yang setara dengan apa yang dimaksud dengan razaqnahum yunfikun dalam bahasa Indonesianya? Kenikmatan. Nggak bisa, kenikmatan cukup. Masih jauh ya? Masih jauh. Oh. Rezeki apa? Anugerah apa? Apa itu rezeki? Nah, itu jadi satu lagi ya, tatakun. Lalakum tatakun. Apa terjemahan tatakun itu? Takut. Ya, takut kan banyak menerjemahkan takut. Pada saat kita takut sama singa, berarti kita bertakwa pada singa. Bisa begitu? Maling masuk, takut kita sama maling. Oh, kita bertakwa pada maling. Kan sering itu. Takutlah kamu pada Allah, bertakwalah kamu pada Allah, takutlah pada Allah. Soalnya kata takwa itu artinya takut kan? Iya. Nah, pada saat kita takut sama maling, apakah kita bertakwa kepada maling? Kan enggak itu yang dimaksud. Jadi kata takut itu ya nggak bisa. Kata takut sini itu kan dari kata-kata takwa juga terjemahan bahasa Indonesia. Cuman udah jauh terdegradasi arti kata takut dalam terjemahan Indonesia seperti yang dimaksud dengan kata takwa di dalam Al-Quran itu. Nggak cukup. Nggak bisa kita bisa selaras antara mutakin atau tatakun dengan takut. Kalian takut. Nah itu ya. Oke.
Nah, jadi itulah jadi berbelit tadi Mbak Neti bilang bukan karena orang yang nggak bisa menerjemahkan atau apa, karena memang bahasa Indonesia kita yang kurang untuk kosakatanya, gramatikalnya. Iya, benar. Kadang-kadang kan penerjemah itu terjebak. Terjemahan itu bukan kitab suci ya. Bukan. Kitab suci itu bukan kitab suci gitu bukan, ya. Jadi bukan. betul sekali. Yang kitab suci itulah ada yang aslinya itu dari bahasa aslinya itu. Yang ini, nah ini kitab sucinya. Nah itu, ini bahasa Allah ya Ustadz. Ini nggak bisa diganti nih. Iya. Ini nggak bisa diganti. Kalau terjemahannya bisa diganti. Betul. Saya yang terjemahkan dengan Pak Joko terjemahkan beda-beda nanti. Apakah itu Al-Quran? Enggak, yang Quran ini. Nah ini yang belum ada tambahan huruf manusia sama sekali. Nah, Masya Allah. Betul. Saya juga menerjemahkan nggak pakai terjemahan manusia ini aja. Paling itu sebagai pembanding. Apa kata orang? Apa kata saya jauh beda nggak saya dengan orang? Insya Allah sampai saat ini kita nggak banyak beda sama orang. Jadi keterbatasan bahasa ya. Lalu yang kedua karena gramatikal itu nggak sama dengan bahasa Indonesia. Saya di sini ngomong sama Pak Joko. Office boy kan kalau terjemahan bahasa Indonesia itu kan kantor lelaki. Kenapa kok jadi pesuruh? Kan itu apa itu? Karena gramatikal bahasa Indonesia-nya bahasa Inggris beda. Hukum DM, MD ya Pak Joko. Office boy kenapa tiba-tiba jadi arti pesuruh Pak Joko? Bahasa Indonesia itu apa nama kantor lelaki. Office kantor, boy lelaki. Apa namanya? Kantor lelaki. Kok jadi Nah, itu kita harus pada saat menerjemahkan office boy itu kita bersandar kepada bahasa dia. Disuruh. Kita pada saat menerjemahkan Al-Quran, kita pakai bahasa induknya sana, bahasa zaman Nabi itu. Dan itu mudah. Pakai bahasa Nabi. Kan seperti banyak ayat itu. Sama juga kalau maaf sedikit ya, saya orang Padang ya. Kalau kita orang Padang, bahasa Padang itu yang asli itu ya orang Padang yang tahu. Contohnya kata bahasa Padang mungkin yang tidak. Misalnya ada orang tua saya bilang saya minta duit sama orang tua saya. Bu, minta duit, agih piti Bu. Artinya minta dong duit Bu. Nah orang tua saya jawab, jangan minta tanduk ke kudo nak. Jangan minta tanduk ke kuda nak. Atau jangan minta sisik ke limbe kayak ikan lele. Sisiknya kan. Nah, tanduk ke kuda ya nak. Jangan minta tanduk ke kuda ya nak. Artinya apa itu? Orang Padang yang tahu Pak. Ibu nggak punya duit nak. Nah itu terjemahan seperti itu yang nggak ada dalam gramatikal bahasa Indonesia. Bahasanya itu gitu jawabannya. Nah, sama juga yang satu lagi nih bahasa itu ya. Misalnya seorang bujang, anak bujang, dia misalnya minta kawin, dia nggak mengatakan kayak ibunya, kayak bapaknya, kawinkan saya Bu, kawinkan sama bapak, enggak. Dia pakai baju bapaknya, dia ngacak Pak di cermin. Pah, baju papa udah muat sama saya nih. Nah, baju papa udah muat ini. Baju istilahnya itu baju abak lah sesuai dan bobak. Nah, dia pakai baju bapaknya, dia bilang baju abak lah sesuai dan bobak. Dia tidak mengatakan saya minta kawin. Apa artinya itu? Kalau kita letterlek, udah ambil aja baju itu. Baju bapak udah muat, saya udah pakai sama kamu. Bapak beli yang baru. Kalau bapaknya nggak tahu apa. Tapi kalau bapaknya arif, tenang nak. Nanti bapak carikan kamu pasangan. Nah itu jawabannya itu. Kan seolah-olah nggak nyambung gitu kan? Iya. Kan nggak nyambung. Nah orang Padang yang tahu bahasa seperti itu. Nah di sini juga begitu. Al-Quran itu bilang seperti itu. Misalnya di ayat contohnya, maaf sekali lagi ya, karena Mbak Neti udah nanya, kenapa berbelit ya? Itu tadi. Berbelit. Enggak, dia enggak berbelit. Bahkan kadang-kadang mungkin Pak Ustadz bisa disalahgunakan, disalahartikan untuk menyerang Islam begitu ya, terjemahan-terjemahan yang berbelit ini begitu. Contoh satu ini, kata seperti inilah. Ayat surat 132 ya, kita diskusi sedikit tambah apanya. Ayat 132 contohnya di surat Al-Baqarah. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nah, terjemahan letterlek dan berwasiat kepadanya Ibrahim kepada anaknya dan Yakub. Di sini berwasiat dengannya itu dengan kalian sekalian sebelumnya Ibrahim kepada anak-anaknya dan Yakub. Kalau kita terjemahkan letterlek seolah-olah Ibrahim berwasiat kepadanya, pada anaknya dan kepada Yakub dia berwasiat. Padahal tidak. Artinya sebenarnya adalah dan berwasiat Ibrahim kepada anaknya dan Yakub kepada anaknya. Itu yang kadang yang nggak apa kadang apa ya lupa atau gimana orang-orang memahaminya. Nah seperti ini, saya makan enak, saya makan nasi enak, saya makan nasi Padang dengan enak, saya makan nasi Padang dengan enak dan Pak Joko.
Nah, artinya apa? Saya habis makan nasi enak dan habis itu saya makan Pak Joko. Nggak begitu maksudnya. Saya makan nasi enak berbarengan dengan Pak Joko. Pak Joko juga makan nasi enak bareng saya gitu. Dan itu taruh di belakang. Nah, tandanya itu kata bendanya itu Pak Joko itu ditandai dengan harkat domah. Jadi kan Pak Joko bukan Pak Jaka. Tapi kalau berbaris patah berarti itu memang sama dimakan nanti. Tapi dia berbaris domah, dia sebagai pelaku sama-sama makan. Nah, gramatika seperti ini kan nggak ada bahasa Indonesia. Jadi kata gramatika itu harus kita sesuaikan dengan tata bahasa dia. Di bahasa Inggris juga nggak ada seperti itu kan. Si Budi eats the rice and then si misalnya and Ahmad. Padahal artinya si Budi makan nasi habis itu makan si Ahmad. Begitu artinya kan. Padahal di sini maksudnya adalah si Budi dan si Ahmad sama-sama makan nasi. Iya. Gitu Mbak Neti. Jadi nggak ribet ya Mbak Neti kalau kita memahami gramatikanya teks asli. Makanya saya selalu menghimbau, ayo teman-teman, kita pahami teks aslinya, ayo. Karena ada teorinya kok, ada gramatikanya kok. Dan yang alhamdulillah ya Allah mudahkan. Begitu kita intens ke teks aslinya, percayalah Pak Joko sekarang tuh terlihat serius sekali tuh. Allah berikan hidayah Pak. Nanti Allah yang ngajarkan. Banyak nanti ilmu-ilmu yang selama ini kita nggak kebuka Pak. Karena Allah yang ngajarkan Ar-Rahmanu 'alamal Quran. Allah janji ngajarkan nanti kita. Kalau kita serius memahami Quran, Allah janji nanti Pak. Di Pak Joko dengan semangat Bapak sekarang saya sangat terpesona dengan semangat Pak Joko itu. Semangat Bapak ingin memahami Quran itu. Jangan nanti bahasa Inggrisnya dibuka itu, tinggal bahasa Quran aja. Kali Pak Joko. Tanya Ai malah lupa dia tahunya cuma aku. Yang tahu yang Ana. Ai gimana Pak Joko? Lupa saya kata. Yang tahu saya cuma ini sekarang tuh Ana. Bisa begitu nanti Pak Joko. Saking asiknya ya. Saking menikmatinya. Saking menikmatinya lupa. Bahwa di situ ada you lupa Pak Joko. Yang tahunya dia anta, antuma, antum. Karena ada bosan dengan you dia. Ada antuma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Bagusan anta daripada you. Keren ya, lebih keren ya Pak Joko ya. Keren. Ada anta, ada antuma, ada antum. Gitu ya. Ada lagi komentar Pak Joko? Suaranya kurang apa? Ya Pak. Nanti memang inilah pentingnya kita di Al-Azhar ini. Memang kita mempelajari Al-Quran dari kata per kata sehingga pengertiannya pun nanti mungkin akan lebih luas, lebih dalam daripada terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Saya kira memang inilah pentingnya kita bergabung di Al-Azhar. Iya. Mungkin Pak ya, sekali lagi statement kita pada saat orang lain menerjemahkan nggak ada yang salah, cuma hanya keterbatasan bahasa Indonesia. Nah, pada saat keterbatasan ada, tentu mereka menjangkau semaksimum mungkin yang mereka bisa lakukan. Nah, maksimumnya sampai situ. Kalau saya memahami itu ya, maksimum dia hanya sampai situ. Karena bahasa Indonesia tidak cukup untuk mensejajarkan diri dengan bahasa Quran. Saya menangkapnya itu. Nggak cukup bahasa Indonesia itu. Nah, kadang-kadang pada saat saya menerjemahkan bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia, nggak cukup. Terus terang kadang-kadang ditambah dengan air mata aja. Ya Allah, cukupkan dengan air mata ini. Karena bahasa Indonesia yang kurang. Tambah aja dengan air mata lagi biar cukup. Kalau misalnya terjemahnya baru 80% atau 55% bahasa Indonesia, 15% lagi air mata. Dilengkapi dengan air mata aja. Itu kadang-kadang yang saya banget itu Pak Ustadz. Selalu air mata menetes kalau nggak tahu arti Al-Quran. Iya. Yang gitu Mbak Neti ya. Iya, alhamdulillah. Silakan, mungkin sudah cukup rasanya, tidak ada lagi komentar-komentar. Saya sekali lagi menghimbau kepada teman-teman yang di luar sana, ayo mumpung ada yang bisa ngajarin. Saya udah kemana-mana, banyak orang yang keliling-keliling katanya pas masuk ke Zoom kita. Nah ini yang saya cari Pak. Tadi masuk juga profesor, saya bukan membesarkan metode kita, enggak. Masuk profesor, ya ini yang saya cari. Saya udah mutar kemana-mana, belum ketemu. Ini yang ketemu di sini. Dia sangat senang dengan metode kita ini. Ini yang pas ini katanya. Jadi itu teman-teman yang sudah di SDN, rugi nanti pada saat dia merisap, nyesal semua nanti. Loh kenapa saya nggak belajar Al-Quran dulu ya? Kan ada di SDN. Pada orang semua dapat syafaat dari Al-Quran, dia nggak kebagian. Nyesal nanti.
biarlah sekarang menyesal daripada nanti. Jangan sampai nanti penyesalan belakang hari. Sudah tiada lagi waktu untuk merubahnya. Betul. Oke, silakan Mbak Neti untuk di closing statement kan. Oh iya, alhamdulillah sekali Pak Ustadz. Siang ini saya bisa mengikuti kajian ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi atas ilmu. Dan memang benar, mungkin itu saya banget, semua kata-kata Pak Ustadz itu saya banget. Saya yang ini apa sih artinya? Loh kok di sini ini gini, ini di sini, jadi mana yang benar gitu. Kadang-kadang kata surga saja gitu ya di Al-Qur'an itu, di sini surga kok beda gitu. Kadang-kadang beda ininya begitu ya. Benar sekali apa yang dikatakan Pak Ustadz bahwa tidak ada bandingannya, mungkin bukan karena apa-apa, tapi terjemahan Indonesia lah mungkin yang begitu minim begitu ya Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, sehat-sehat terus ya. Amin, amin. Mbak Neti ditunggu di Zoom-nya Al-Sani untuk belajar gramatikal Quran di malam hari. Silakan masuk jam 8 nanti ya. Mau sekali Pak Ustadz, insya Allah. Ya, dan terima kasih juga kepada bapak-bapak yang ada di ruang Zoom ini. Salam hormat selalu dari saya. Begitu pula dengan sahabat-sahabat ISDN semua, insya Allah pembelajaran kita siang ini menjadi bekal buat kita dalam berislam dan berkah tercurah terus kepada guru kita Al-Ustadz Rizal Al-Hasani. Insya Allah semangat sehat dan semangat belajar senantiasa menyertai hidup kita. Dan umum juga Mbak Neti, hari Jumat besok kita live jam 1.30. Oh, Masya Allah. Jam 13.30 kita live ya. Iya. Biar siap-siap netizennya. Insya Allah. Ya, terima kasih juga kepada ISDN Studio. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan saya selama membersamai Tholabul Ilmi di gramatikal ini, karena segala kekurangan kiranya milik saya dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat siang, selamat menunaikan aktivitas kembali. Berjumpa lagi kita di kajian gramatikal Al-Quran berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada bapak-bapak semuanya.